Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ada permintaan dari saudara-saudara kita mahasiswa yang sedang menapaki awal-awal studinya di sebuah universitas yang akan mengajarkan kepada mereka ilmu kalam atau filsafat. Kemudian mereka meminta arahan berkaitan dengan masa studi mereka di masa-masa yang akan datang. Yang pertama, ilmu kalam atau ilmu filsafat adalah ilmu yang sangat dicela oleh para ulama kita, karena dia sangat membahayakan akidah seorang muslim. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan satu komentar tentang ilmu kalam dengan komentar yang sangat terkenal. Hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukumku, keputusanku untuk orang-orang ahli kalam, hendaknya mereka dipukuli dengan menggunakan pelepah kurma dan dengan menggunakan sendal. Wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail. Kemudian mereka diarak, ya, mengelilingi suku-suku, mengelilingi kabilah-kabilah. Wa yuqalu, dan dikatakan, hadza jazaa'u man tarakal kitaba wa sunnata wa aqbala 'alal kalam. Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan mereka lebih untuk memilih mempelajari ilmu kalam. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hal serupa juga dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wala yuflihu sahibi kalamin abadan. Ya, seorang sahib kalam, seorang yang mempelajari ilmu kalam, dia tidak akan pernah menang sama sekali. Dia tidak akan pernah beruntung sama sekali. Wala nakat nara ahadan nadhara fil kalam illa wa fi qalbihi daghal. Dan hampir-hampir kami tidak pernah melihat ada orang mempelajari ilmu kalam kecuali di dalam hati mesti ada bibit-bibit kesesatan. Maka dari itu kami mengajak diri kami sendiri dan juga para saudara-saudara kami dari kalangan mahasiswa yang memang dalam kondisi yang terpaksa mereka harus masuk ke dalam satu lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu kalam, untuk terlebih dahulu mempelajari akidah ahli sunnati wal jamaah, mempelajari prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah dari kitab-kitab akidah yang telah ditulis oleh para ulama kita rahimahumullah, mulai dari yang ringkas, kemudian pertengahan, sampai yang mutawwal, yang lebih panjang dan rinci. Ya, sebagai langkah awal kita bisa mempelajari kitab Ushulus Sunnah, ya, dengan syarahnya. Kita juga bisa membaca atau mendengarkan rekaman pengajian tentang kitab tersebut, atau membaca buku-buku yang menjelaskan tentang kandungan dari kitab tersebut. Kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Ada kitab Syarhus Sunnah tulisan Imam Al-Barbahari, yang mana audio tentang rekaman penjelasan kitab ini sudah banyak tersebar di internet. Ya. Audio tentang daurah kitab ini. Kemudian kita juga mempelajari kitab Al-Wasithiyah, Syarah Aqidah Wasithiyah, Syarah Aqidah Tahawiyah. Ya, dengan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh para ulama kita, baik berupa audio, video maupun tulisan. Yang bisa menelaah kitab-kitab berbahasa Arab itu akan lebih bagus lagi. Jadi kita tekun, telaten, dan rutin istiqomah mempelajari kitab-kitab ini sebagai bentuk benteng pertahanan diri, agar akidah kita tidak tergerus oleh ilmu kalam yang seringkali mengandalkan logika. Ini tidak masuk logika. Menurut teori logika, menurut teori akal harusnya begini dan begini dan begini. Hadis ini tidak masuk, ayat ini kok tidak seperti itu maknanya. Ini adalah talbis, ya, yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam untuk memalingkan kaum muslimin dari akidah yang benar. Kemudian nasihat kami yang kedua adalah hendaknya saudara-saudara kita mahasiswa ini berteman, bergaul, kemudian bersosialisasi dengan orang-orang soleh, dengan para penuntut ilmu, dan mereka menjauhi orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran aneh. Yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta keistiqomahan, meminta tambahan hidayah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dari berbagai syubhat yang akan merusak akidah dan keimanan kita.
Karena kalau akidah kita rusak, keimanan kita rusak, maka kelak kita akan menghadap Allah dalam keadaan binasa. Allah Ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari harta dan anak-anak tidak ada lagi manfaatnya kecuali orang yang membawa hati yang bersih dari berbagai macam penyimpangan akidah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.